Bapak Ibu menjadi seorang guru yang profesional. Harapan saya yang pertama adalah jadilah guru yang mandiri. Mandiri dalam konteks ini adalah punya tanggung jawab dan panggilan jiwa untuk senantiasa mengembangkan profesionalisme dan kompetensi diri, tanpa harus menunggu program-program dari pemerintah, tanpa harus menunggu perintah dari kepala sekolah ataupun ajakan-ajakan dari yang lainnya. Tetapi Bapak dan Ibu sudah terbiasa bahwa untuk bisa melayani anak-anak kita dengan baik, maka Bapak dan Ibu terpanggil untuk selalu belajar, dan terus belajar. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan teman sejawat, bisa berkontribusi dan bersama dengan organisasi profesi, bisa menggunakan akses internet, portal-portal belajar yang sudah disiapkan, dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh berbagai macam organisasi yang ada. Saya mengikuti perkembangan pelatihan-pelatihan termasuk yang dilaksanakan oleh PGRI tentang bagaimana menguatkan guru-guru Indonesia agar memiliki kemampuan dalam pengelolaan IT dan sebagainya. Nah, harapannya adalah para Bapak Ibu guru ini selalu terpanggil untuk mengembangkan diri dan sekaligus mengembangkan guru yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, menjadi guru adalah menghadapi anak yang sedang tumbuh kembang. Menjadi guru adalah mempersiapkan anak dengan kompetensi yang akan mereka butuhkan untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Sehingga seorang guru harus selalu berpikir futuristik. Nah, dalam konteks itulah, maka karena yang dihadapi adalah seorang individu dengan karakter yang berbeda-beda, maka seorang guru kami harapkan untuk bisa memberikan layanan belajar yang berpusat pada murid. Bapak dan Ibu disediakan kurikulum, disediakan buku teks, disediakan macam-macam, itu adalah hanya merupakan sarana. Tuntutannya adalah jadilah guru yang bisa melibatkan aktif dari setiap murid yang Bapak Ibu ajar. Gitu. Jadi dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, maka anak-anak hadir ke sekolah, mereka akan belajar. Jadi kita nggak ada lagi in schooling without learning, itu nggak ada lagi. Semua anak akan bisa berkembang dan perkembangan itu Bapak Ibu layani sesuai dengan karakter anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, pembelajaran ini harus kita manage dengan sebaik-baiknya, maka biasakanlah untuk bisa merencanakan, melaksanakan, merefleksi, dan mengevaluasi. Jangan pernah puas dengan keberhasilan yang kita lakukan hari ini, tetapi Bapak dan Ibu untuk selalu mengintrospeksi, melakukan kilas balik, apakah yang intervensi yang kita berikan benar-benar sudah memberikan hasil belajar yang optimal. Nah, untuk itulah siklus kita dalam melakukan perencanaan sampai evaluasi ini bisa kita lakukan. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah juga berhenti untuk selalu berinovasi dalam melakukan pengembangan sekolah. Saya ingin Bapak-Bapak Ibu guru yang profesional ini dengan kapasitas yang dimiliki bisa menggerakkan guru-guru yang lain untuk terus belajar dalam mengembangkan diri, bekerja sama dengan kepala sekolah, bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan stakeholder yang lain untuk mewujudkan ekosistem belajar yang aman, menyenangkan bagi seluruh peserta didik kita. Sehingga kalau hari ini Bapak dan Ibu yang mendapatkan karunia bisa lolos menjadi guru yang tersertifikasi, maka 1,6 juta guru kita yang sampai hari ini belum bisa mendapatkan kesempatan mengikuti PPG karena mungkin berbagai hal, ada yang karena tidak lolos di dalam proses seleksi awal atau karena memang kuota yang sangat terbatas, maka dengan kontribusi dari Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menciptakan ekosistem belajar yang baik, maka keinginan kita menyediakan sumber-sumber belajar, menyediakan
tempat belajar yang optimal bagi perkembangan anak kita bisa kita realisasikan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, jadilah guru yang senantiasa menjaga kode etik profesi, memiliki moralitas, nilai, dan tanggung jawab yang tinggi, bahwa menjadi guru adalah tempat kita menyalurkan kebaikan, menjadi guru adalah tempat investasi, tidak hanya investasi dunia, tapi sekaligus investasi akhirat kita. Sehingga saya senang sekali kalau melihat para guru itu, hampir seluruhnya itu tidak ada yang mengenal kata pensiun. Ya, secara struktural, secara fungsional mungkin pensiun menjadi guru karena usia 60 tahun atau 70 tahun karena menjadi seorang profesor. Tetapi aktivitasnya, kepedulian, dan tanggung jawabnya itu tidak pernah mengenal kata istirahat. Dan saya kira ini pelajaran yang sangat baik. Dan sekali lagi mudah-mudahan kebersamaan kita dalam berbagai macam program itu untuk bisa bersinergi dan menjadi lebih baik.